News Indo. Dugaan korupsi Bansos era Anies direspon KPK. Nggak nyangka begini tanggapan Heru Budi. Warta Ekonomi Jakarta merespon adanya isu dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos TKI. Pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tak ada urusan dengan dirinya. Pasalnya, kasus tersebut diduga terjadi pada tahun 2020 lalu saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Heru juga enggan mengomentari soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah merespon adanya dugaan korupsi Bansos tersebut. Enggak bisa komentar, silahkan nanti dibahas oleh KPK, ujar Heru di Jakarta Selatan, Jumat 13 Januari 2023. Ia mengaku tak mau melakukan penelusuran lebih jauh mengenai dugaan itu. Itu lama, tahun 2020. Saya nggak tahu, saya nggak masuk ke arah situ. Tapi kan waktu itu penyaluran bansos sudah selesai kan, pungkasnya. Sebelumnya, KPK merespon kabar dugaan korupsi bansos pandemi COVID-19 tahun 2020. Dugaan korupsi itu berupa beras yang terbengkalai di gudang dengan nilainya mencapai triliunan rupiah. Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan kepada masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk melapor ke lembaga anti korupsi. Terkait dengan itu, nanti kami akan cek mengenai kasus tersebut, apakah ada di KPK atau tidak. Tetapi prinsipnya, bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silahkan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK, kata Ali belum lama ini. Dia bilang KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan melakukan proses verifikasi terlebih dahulu. Kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya, kami tindaklanjuti. Kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut, ujarnya. Untuk diketahui, akun Twitter _Kurawa lewat tweetannya mengaku mendapatkan informasi penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran 3,65 triliun rupiah, 2,85 triliun rupiah diantaranya diberikan kepada BUMN itu. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi, di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun rupiah. Mengapa? Ujar _Kurawa dikutip Rabu 11 Januari 2022 lalu. Disebutkannya, usai mendapat informasi itu, dia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan itu. Seharusnya, kata akun Kurawa, beras ini disalurkan pada tahun 2020 sampai 2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun, beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak. Dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk, bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini, ucapnya. Di tempat yang sama, _Kurawa menemukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik.
terhadap bansos tersebut. Salah satu temuan dalam laporan itu adalah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. Dalam dokumen yang diunggahnya dikatakan ada kehilangan yang tak diketahui senilai 150 miliar karena banyak modus seperti 2 kali surat jalan dan lainnya. Ia pun meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan atas hal ini. Terlebih menurutnya banyak temuan lagi dalam hasil audit yang menemukan kejanggalan dalam proyek bansos di Jakarta. Vendor-vendor bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU, sampai kontraktor bangunan. Karena vendor-vendor ini penunjang langsung. Yang ngeri siapa dibalik nama-nama vendor ini? Ada datanya semua, pungkasnya.